Kisah Raja Sargon Agung dari Akkadia, pembentuk kekaisaran pertama di dunia, di tanah purba Mesopotamia, di antara sungai Tigris dan Eufrat yang berliku seperti urat nadi bumi. Lahirlah seorang bayi yang tak memiliki nama, tak memiliki rumah, dan bahkan tak memiliki ibu yang berani mengakuinya. Dialah yang kelak dikenal dunia sebagai Sargon Agung, sang pembentuk kekaisaran pertama di dunia. Masa kecil, anak yang dibuang ke sungai. Sekitar 2334 tahun sebelum Masehi, seorang perempuan sederhana dari kota kecil, Azupiranu melahirkan seorang anak laki-laki. Namun karena alasan yang misterius, entah karena aib, ramalan atau ketakutan terhadap penguasa saat itu, bayi itu diletakkan dalam keranjang anyaman, disegel dengan ter, lalu dihanyutkan di sungai Eufrat. Bayi itu mengapung mengikuti arus, melewati buluh-buluh tinggi dan langit yang berwarna tembaga. Seorang tukang kebun kerajaan bernama Aki menemukan keranjang itu tersangkut di tepi sungai. Dengan penuh kasih ia mengambil bayi itu, mengangkatnya sebagai anak dan memberinya nama Sargon, yang berarti raja sejati dalam bahasa Akkadia. Sargon tumbuh di taman kerajaan Kish, membantu Aki merawat bunga, kurma dan tanaman aromatik. Tapi di matanya selalu terpantul keingintahuan. Yang lebih besar dari taman mana pun tentang dunia, tentang para raja, tentang bintang-bintang yang diukir di langit Babilonia. Pemuda yang cerdas dan ambisius. Ketika beranjak dewasa, Sargon menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia belajar membaca tulisan paku, Bimet Pas, Sumeria dan Akkadia, serta belajar seni perang dari para prajurit yang datang ke istana. Suatu hari, ketika Raja Kish Urzababa melihat betapa tajamnya pikiran pemuda itu, ia mengangkat Sargon menjadi pembawa piala kerajaan, seorang pelayan kepercayaan yang selalu berada di sisi sang raja. Tapi nasib seperti sungai yang tak bisa ditebak, membawa Sargon ke arah lain. Raja Urzababa bermimpi bahwa Dewi Besar Inanna, Ishtar, telah mengasihi Sargon dan bahwa pemuda itu akan mengambil tahtanya. Ketakutan membuat sang raja bersekongkol untuk membunuhnya. Namun Sargon, yang telah lama belajar membaca tanda-tanda dewa, melarikan diri sebelum rencana itu dijalankan. Ia menyeberangi padang garam dan rawa, sampai akhirnya tiba di kota Kish, lalu ke Akkad, tempat ia mengumpulkan pengikut, para prajurit, dan rakyat miskin yang lelah hidup di bawah penguasa lama. Bangkitnya Raja Akkadia, dengan keberanian dan karisma yang mempesona, Sargon menantang kekuasaan Lugal-Zagesi, raja besar Uruk yang kala itu menguasai banyak kota Sumeria. Sargon dengan pasukan rakyat dan bekas tentara bayaran menyerbu kota demi kota. Dalam perang besar di dataran Sumer, ia mengalahkan Lugal-Zagesi, menangkapnya, dan mengikatnya dengan rantai, lalu membawanya ke kuil Nippur untuk dipersembahkan kepada dewa. Enlil tanda bahwa para dewa kini berpihak padanya. Setelah kemenangan itu, ia menobatkan dirinya sebagai Raja Akkad dan Sumeria, Raja 4 penjuru dunia. Dengan itu, ia mendirikan Kekaisaran Akkadia, kekaisaran pertama yang dikenal dalam sejarah umat manusia. Pemerintahan dan capaian besar. Selama lebih dari 50 tahun, Sargon memerintah dari kota Akkad, yang ia bangun di tepi sungai Eufrat. Ia menata kembali dunia yang porak-poranda menjadi satu tatanan yang besar dan tertib. Beberapa hal besar yang ia lakukan antara lain: 1. Menyatukan Mesopotamia dari pesisir, Teluk Persia hingga pegunungan, Taurus di utara, dari Laut Tengah hingga dataran Elam di timur, semua tunduk pada benderanya. 2. Mendirikan administrasi kekaisaran pertama. Ia menempatkan para gubernur NC di setiap kota yang takluk, menciptakan sistem pajak, dan menjaga pasokan makanan antar wilayah. 3. Menyebarkan bahasa Akkadia sebagai bahasa resmi pemerintahan dan perdagangan, menggantikan dominasi bahasa Sumeria, membentuk dasar peradaban Babilonia dan Asyur di masa depan. 4. Membangun jaringan jalan dan irigasi, membuat sungai-sungai lebih berguna bagi pertanian dan militer. 5. Meningkatkan kekuatan militer profesional. Pasukannya disebut sebagai salah satu yang pertama di dunia dengan sistem logistik dan latihan tetap. Sargon juga memuja Dewi Ishtar sebagai pelindungnya dan mendirikan kuil-kuil untuknya di seluruh kekaisaran. Ia percaya bahwa tanpa restu Dewi Perang dan Cinta itu, dirinya tak akan pernah naik dari seorang anak sungai menjadi raja dunia. Akhir hidup sang penakluk. Tahun-tahun terakhir hidupnya penuh pergolakan. Setelah usia tua mendekat, pemberontakan muncul di beberapa wilayah. Namun meski kekaisarannya luas, Sargon tetap tangguh. Ia menumpas pemberontakan itu satu persatu, meski tubuhnya mulai lelah, rambutnya memutih, dan mata elangnya mulai redup. Konon ia berkata kepada para jenderalnya, "Aku lahir tanpa nama, tapi dunia kini mengenal namaku. Aku hanyut tanpa arah, tapi seluruh sungai kini mengalir ke takhtaku." Pada akhirnya, setelah memerintah selama lebih dari 5 dekade dari 2300
34 sampai 2270. 9 tahun sebelum Masehi, Sargon Agung wafat di istananya di Akkad. Ia dimakamkan dengan kehormatan besar dan rakyatnya menangis 3 hari 3 malam. Namun meski jasadnya kembali ke tanah, namanya tidak pernah mati. Kekaisarannya menjadi contoh bagi banyak peradaban setelahnya. Babilonia, Asyur, Persia, bahkan hingga Romawi. Ina adalah raja pertama yang memahami bahwa kekuasaan sejati bukan hanya menaklukkan dengan pedang, tetapi juga mempersatukan manusia dengan hukum dan bahasa. Warisan sang pendiri dunia. Raja Sargon Agung dikenang bukan hanya sebagai penakluk, tetapi sebagai arsitek peradaban. Ina menulis kisah manusia pertama tentang kekuasaan global, menanamkan ide bahwa satu dunia bisa dipersatukan di bawah satu panji. Di batu-batu kuno Mesopotamia ada sebuah prasasti yang berbunyi, Sargon raja sejati yang dilahirkan dari sungai dan dijaga para dewa, menaklukkan dunia bukan karena kelahiran, tapi karena takdir. Dan dengan itu, nama Sargon Agung dari Akkadia terukir abadi di dinding sejarah sebagai pembentuk kekaisaran pertama di dunia, anak sungai yang menjadi lautan. Sepanjang hidupnya, Raja Sargon Agung dari Akkadia, sekitar 2334 sampai 2279 tahun, sebelum Masehi, melakukan banyak hal besar yang menjadikannya pendiri kekaisaran pertama di dunia dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Berikut ini penjelasan lengkap tentang apa saja yang ia buat semasa hidupnya, disertai konteks dan maknanya. Poin 1. Mendirikan Kekaisaran Akkadia, kekaisaran pertama di dunia. Sargon adalah orang pertama dalam sejarah yang berhasil menyatukan seluruh kota-kota Sumeria di Mesopotamia seperti Ur, Uruk, Lagash, Kish, dan Nippur di bawah satu pemerintahan pusat. Dari sana ia memperluas kekuasaannya hingga ke Elam di timur, kini Iran barat daya, Syria dan Anatolia di utara, bahkan mencapai Laut Tengah di barat. Inilah awal mula konsep kekaisaran, wilayah luas yang dipimpin oleh satu raja dengan banyak bangsa dan bahasa di dalamnya. 2. Menciptakan sistem pemerintahan terpusat. Sargon membangun pemerintahan terorganisir pertama dalam sejarah. Ia menunjuk gubernur NC atau Shakanaku di tiap wilayah taklukan, membuat struktur administratif dengan pejabat, pengumpul pajak dan perwakilan istana, membangun sistem logistik dan komunikasi antar wilayah, memungkinkan pasukan dan berita berpindah cepat antara kota satu dan lainnya. Dengan cara ini, kekaisaran yang luas tetap bisa dikendalikan dari ibu kota. Yang 3. Mendirikan kota baru Akkad. Sargon mendirikan kota Akkad Agade di tepi sungai Eufrat dan menjadikannya ibu kota kekaisarannya. Kota ini menjadi pusat budaya, perdagangan, dan militer terbesar di dunia. Kuno kala itu, meskipun hingga kini lokasinya yang pasti masih menjadi misteri arkeologis, Akkad menjadi simbol kemakmuran dan kekuatan. Dari sinilah lahir bahasa Akkadia, yang kemudian menjadi bahasa diplomasi dan sastra utama di timur. Dekat selama hampir 2 milenium. 4. Membentuk tentara profesional pertama. Sargon menciptakan pasukan tetap, standing army, sesuatu yang belum ada sebelumnya. Pasukannya terlari secara teratur, disuplai dengan logistik dan perbekalan terencana, dipimpin langsung oleh perwira setia yang dia pilih sendiri. Dengan pasukan ini, ia dapat menaklukkan kota-kota Sumeria yang sebelumnya sulit ditaklukkan, menjaga stabilitas kekaisaran dalam waktu lama, memadamkan pemberontakan tanpa harus membentuk pasukan darurat. Inilah cikal bakal militer modern dalam sejarah dunia. 5. Menyebarkan bahasa dan budaya Akkadia. Sargon menjadikan bahasa Akkadia sebagai bahasa resmi pemerintahan, perdagangan, dan budaya di seluruh kekaisaran. Bahasa ini menggantikan dominasi bahasa Sumeria dan menjadi dasar bagi bahasa Babilonia, bahasa Asyur, dan tulisan diplomatik internasional di Timur Dekat. Hal ini membuat rakyat di wilayah berbeda bisa berkomunikasi dalam satu bahasa resmi, sebuah langkah besar dalam integrasi budaya. Numbers, mengembangkan sistem irigasi dan pertanian. Sargon memperbaiki dan memperluas kanal-kanal irigasi di sepanjang sungai Tigris dan Eufrat. Dampaknya, panen meningkat pesat, perdagangan gandum, kurma, dan jelai berkembang, dan kota-kota di padang kering dapat hidup makmur. Dengan demikian, ia menjamin stabilitas ekonomi bagi rakyatnya dan pasukannya yang besar. 7. Membangun jalan dan infrastruktur kekaisaran. Untuk menghubungkan kekaisaran luasnya, Sargon membangun jalan-jalan dan rute perdagangan dari Akkad menuju Suriah, Anatolia, dan Elam. Ia memastikan bahwa barang dagangan seperti tembaga, perunggu, batu mulia, dan kayu cedar dapat mengalir dengan mudah. Berita dan perintah raja sampai cepat ke seluruh penjuru negeri. Infrastruktur ini memperkuat kontrol dan memperkaya rakyatnya. 8. Mengangkat peran Dewi Ishtar, Inanna,
Sargon adalah penyembah setia Ishtar, dewi perang dan cinta. Ia menganggap bahwa Ishtarlah yang telah menyelamatkannya ketika masih bayi hanyut di sungai. Oleh sebab itu ia membangun kuil-kuil Ishtar di seluruh kekaisarannya. Menjadikan ibadah kepada dewi itu bagian penting dari identitas Akkadia. Inilah bentuk awal sinkretisme. Agama, penyatuan kepercayaan antar bangsa, di bawah satu simbol ilahi. 9. Menyebarkan pengetahuan dan tulisan. Pada masa Sargon, tulisan paku, cuneiform, digunakan secara luas untuk administrasi dan sastra. Ia mendukung para juru tulis dan cendekiawan, menciptakan arsip besar tentang hukum, pajak, perdagangan, serta kisah-kisah kepahlawanan. Dari sinilah muncul tradisi literasi pemerintahan yang kelak diwarisi Babilonia dan Asyur. 10. Menyebut dirinya Raja Empat Penjuru Dunia. Sargon memperkenalkan gelar yang belum pernah digunakan sebelumnya. Raja Empat Penjuru Dunia, Sharki Braterbeti. Artinya penguasa seluruh bumi, timur, barat, utara, dan selatan. Gelar ini menjadi simbol kekuasaan global dan digunakan ribuan tahun. Kemudian oleh raja-raja besar seperti Hammurabi, Asyurbanipal, dan bahkan Kaisar Persia. 11. Meninggalkan warisan yang abadi. Sargon wafat sekitar tahun 2279 sebelum Masehi setelah memerintah lebih dari 50 tahun. Namun warisannya diteruskan oleh Rimush, putranya, Manishtushu, putranya, dan Naram-Sin, cucunya, yang kemudian menambah kemegahan kekaisaran. Selama berabad-abad setelah kematiannya, nama Sargon disebut dengan rasa kagum. Di Babilonia, ia dianggap sebagai raja teladan. Di Asyur, ia dijadikan simbol keagungan raja. Oke, kesimpulan. Yang dilakukan Raja Sargon Agung semasa hidupnya. 1. Menyatukan kota-kota Mesopotamia menjadi satu kekaisaran. 2. Mendirikan kota Akkad dan pemerintahan terpusat. 3. Membentuk tentara profesional pertama. 4. Menyebarkan bahasa dan budaya Akkadia. 5. Membangun sistem irigasi dan jalan-jalan besar. 6. Menegakkan hukum, administrasi, dan perdagangan antar wilayah. 7. Meninggikan peran Dewi Ishtar sebagai lambang penyatuan rohani rakyatnya. 8. Mewariskan konsep Raja Dunia yang diikuti oleh peradaban setelahnya.